الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah itu irama Kurdi. Jadi biasanya Kori yang suka bawa irama Kurdi itu Muhammad Toha Al-Junaid, tahu semuanya? Tahu ya, Ahmad Sa'ud, Syekhan Al-Kandari dan lain sebagainya. Pasti terkenal banget. Sampai sekarang di panggung-panggung Hafiz RCTI juga banyak sekali ya yang iramanya Kurdi. Dan ini juga salah satu irama favorit saya. Yang kedua ada yang namanya irama Nahawan. Biasanya sering dibawain sama Syekh Musyari Rashid, namanya irama Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini namanya irama Nahawan. Irama Nahawan sama Kurdi ini sama, karakternya itu sama-sama melodius, sama-sama sedih. Cuma bedanya kalau Kurdi itu lebih sedihnya itu lebih menyayat hati, kalau Nahawan itu lebih lembut, lebih soft. Kalau tangan ada Kurdi, sebentar. Nah itu tangan ada dari irama Kurdi. Kalau Nahawan, jadi sejatinya saat kita melantunkan Al-Quran dengan tangga nada atau style Kurdi, langgam Kurdi ataupun Nahawan, kita seperti sedang berkomposer dengan tangga nada yang tadi. Jadi nggak ada tuh istilahnya itu mah irama Musyari Rashid, ini irama Toha Al-Junaid. Enggak demikian. Itu irama itu bukan milik mereka, tapi mereka membawakan dengan karakter mereka, dengan style mereka, menggunakan langgam tertentu gitu yang ada disiplin ilmunya dalam ilmu maqamat Al-Quran namanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya irama Ajam. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tangan adanya itu do re mi fa sol la si do. Jadi persis dengan tangan nada yang kita kenal di dunia musik modern gitu. Saya nggak membahas mengenai musiknya karena ada ikhtilaf di antara para ulama mengenai hukumnya. Ada yang mengharamkan, ada yang ulama kontemporer sedikit membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ini untuk Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran ini boleh banget diiramakan. Bahkan ini sunnah dari Rasulullah. Dawani. Rasul itu sampai memuji Abu Musa Al-Ash'ari karena memiliki suara yang sangat merdu. Sesungguhnya Abu Musa Al-Ash'ari itu Allah anugerahkan suara dari seluruh keluarga Daud gitu. Terus Abu Musa Al-Ash'ari membalas gitu, sekiranya aku tahu engkau menyimak bacaanku di malam itu, tentu aku akan hias lebih indah lagi bacaan Al-Quranku untukmu. Artinya menghias Al-Quran dengan suara kita yang indah ini menjadi sesuatu sunnah gitu. Bahkan menjadi syiar, terkadang menjadi jalan hidayah bagi sebagian orang. Tidak sedikit orang yang tersentuh hatinya menjadi senang mendengar Al-Quran lewat lantunan Al-Quran yang indah. Kemudian pelan-pelan hidayah Allah datang ke dalam hati mereka. Banyak kisahnya, termasuk Umar bin Khattab ya, ketika mendengar surah Toha dibacakan oleh siapa? Lupa namanya ya, adiknya ya, adik beliau gitu. Nah, saya lanjut lagi ya ke ilmu maqamat. Nah, yang ketiga tadi irama apa? Ajam, secara singkat aja. Yang keempat ada yang namanya irama Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau irama Ajam itu kan gembira ya karakternya, itu seperti anak-anak, ria, gembira, sukacita. Nah, itu Ajam yang tadi sebelumnya. Kalau Hijaz ini irama yang karakternya itu ke Arab-Araban, melodius, nuansanya mistis dan menyeramkan. Nah itulah irama Hijaz, serem gitu. Itu
yang keempat apa tadi barusan? Hijaz. Nah, kemudian yang kelima ada yang namanya irama bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu Syekh Bandar Balila atau Syekh Mahir Al-Wakili? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini namanya langgam bayati. Kemudian ada yang keenam namanya langgam sobar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau bayati itu karakternya itu berwibawa, serius. Tapi kalau sobar itu karakternya itu paling sedih di antara semua langgam. Biasanya syekh-syekh dari Timur Tengah itu sering menangis, membacakan ayat-ayat tentang siksa neraka, tentang azab, itu membawakan irama sobar sambil bercucuran air mata. Karena memang karakter dari irama sobar itu paling sedih. Oke, secara singkat saja. Selanjutnya yang ketujuh ada yang namanya irama sika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah itu namanya irama sika. Atau kalau di syair itu yang terkenal Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah itu pakai style atau maqam sika. Kemudian yang terakhir yang ke-8 namanya rast. Nah ini irama sejuta umat kalau boleh saya sebut, karena paling sering atau paling banyak digunakan. Tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais? Nah itu salah satu syekh yang menggunakan style rast. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah itu irama rast namanya. Karakternya itu mirip dengan ajan, gembira, riang, tapi ras itu lebih tegas, lebih powerful ketimbang ajam. Kalau ajam itu lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ajam. Nah variasi lain misalnya dari irama ras, sebut saja Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Murattal 30 juz beliau di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini iramanya juga awas, cuma bedanya variasinya, tangga nadanya sama. Nah jadi demikian ikhwas kalian sedikit introduction mengenai ilmu maqamat gitu. Nah ilmu maqamat ini tidak hanya diaplikasikan saat membaca Al-Quran, bisa ke dalam syair, nasyid, atau adzan. Nah, adzan juga pakai ilmu maqamat gitu. Misalnya adzan kurdi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu adzan kurdi. Kalau adzan nahawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu adzan nahawan. Kalau adzan ajab itu Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma kalau di Indonesia jarang. Kalau saya sering temukan ini di Abu Dhabi, tapi bukan saya berkunjung ke sana, tapi via YouTube. Iya. Kemudian yang keempat, Hijaz. Hijaz ini paling sering dibawakan dalam makam adzan. Paling sering, apalagi di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini namanya
maqam Hijaz. Kemudian yang kelima bayati. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini bayati. Kemudian ada lagi soba, sika, dan ras. Kalau soba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma jarang di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, sika. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu adzan. Sika versi Al-Aqsa. Kemudian yang terakhir azan ras. Ini juga paling sering ya dipopulerkan oleh Haji Muhammad Z.A. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu jadi sedikit ya introduction mengenai ilmu maqamat Al-Quran. Jadi ternyata alternatif irama yang bisa kita gunakan tentunya dengan bacaan yang tartil sesuai tajwidnya, benar wakaf dan ibtida'nya, sesuai makharijul huruf dan fasahahnya, sifatul hurufnya. Kita terapkan irama Al-Quran itu menjadi penghibur bagi jiwa kita dan menjadi penyemangat sehingga kita bisa betah berlama-lama dengan Al-Quran gitu. Kalau kita perlu menguasai iramanya, mulailah dari senang mendengarkan. Nah, sekarang zaman era modern sekarang ini mudah sekali ya mendapatkan audio-audio murattal yang powerful gitu, baik dari imam-imam Timur Tengah maupun dari ustadz-ustadz di Indonesia, banyak sekali. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau enggak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir, silakan Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan.